Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Kan proyek ini yang kita bangun. Tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Kita bisa buktikan di U23, ya kita fight, masuk playoff, kalah, tinggal satu game tidak masuk Olimpiade, ya sudah. Tapi kan kita usaha. Yang saya tidak suka, kalau kita itu bermain tidak maksimal. Bahkan di game-game yang kita hanya harus menang, tidak menang. Ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain, semua secara terbuka. Hey, kembali lagi dengan gua Hamzah Blehem di channel kesayangan kita semua, channel yang akan memberitakan tentang timnas terupdate. Makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Oke, kita langsung saja ke berita pertamanya. Ada apa? Saksikan. Kelvin Verdong bercerita soal suasana di ruang ganti pasca kalah melawan Jepang. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong bercerita soal suasana di ruang ganti. Menurutnya, semua pemain sedih karena hasil lawan Jepang tidak sesuai dengan keinginan. Di ruang ganti semua pemain sedih karena kita sudah melakukan pekerjaan kami lawan Jepang dan 0-4 bukan hasil yang bagus. Kami tak melihat belakang melihat Jepang. Kami menatap ke depan untuk menghadapi Arab Saudi. Kami berbicara satu sama lain, dan seperti yang saya bilang tadi, kami merefleksikan hasil melawan Jepang. Kami masih bersatu sebagai tim, semua mendukung satu sama lain. Kelvin Verdong juga menyebutkan saatnya kami balas dendam lawan Arab Saudi karena kami bermain di rumah sendiri. Tak sampai di situ, Kelvin Verdong juga menyebutkan chemistry para pemain timnas saat ini masih belum terjalin dengan sempurna saat bermain di lapangan. Waduh. Semoga aja lawan Arab Saudi makin bersatu ya Kelvin dan kawan-kawan. Coach Sintayong jarang sekali dikritik oleh fans timnas Indonesia, tapi semenjak blunder melawan Cina, Coach Sintayong saat ini menuai banyak kritikan oleh fans timnas. Gimana pendapat kalian soal Coach Sintayong pasca melawan Cina sampai melawan Jepang yang terus menurun performanya? Coach Sintayong juga menanggapi soal kritikan terhadap dirinya. Jika menang pasti banyak berita baik, dan jika kalah akan banyak berita negatif, ujar Sintayong. Ketika tidak mendapatkan hasil maksimal, saya harus mendengarkan keluhan para fans. Saya jadi bisa evaluasi diri, tapi sepak bola memang seperti ini, tidak bisa instan. Gimana menurut kalian soal pendapat Sintayong? Di sisi lain, PSSI puas dengan debut Kevin Dix, bukti pemain profesional kualitas yang tinggi. Bang Jai pun juga ikut berkomentar. Ini bukan tentang hasil lagi, karena kami harus segera bangkit. Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak pernah kehilangan harapan. Tak luput, Erick Thohir pun juga menanggapi. Salah satunya adalah tentang Eliano yang tidak masuk skuad. Erick Thohir sebut tidak masuknya Eliano adalah hak dari pelatih. Erick Thohir pun menanggapi tentang Ole Romeni. Makanya kemarin setelah pertandingan saya tanyakan lagi pada Ole, kita kalah loh 4-0, yakin? Dia bilang yakin saya akan bisa bikin perubahan buat timnas Indonesia. Wow, semoga saja perkataan Ole Romeni ini adalah harapan kita semua, mengingat timnas Indonesia butuh striker yang tajam. Semoga aja proses naturalisasi Ole lancar. Kabar buruk menjelang lawan Arab Saudi. Pak Sumarjit mengungkapkan Kevin malam ini kembali ke klubnya nanti jam 00.20 WIB. Karena kita berhitung, jadi kita tanya ke Kevin Dix, mau sampai selesai di sini atau sampai besok atau kembali sekarang, dan dia memutuskan untuk kembali ke klubnya. Tim dokter timnas Indonesia sudah langsung koordinasi dengan tim dokter klubnya dan menyampaikan jika malam ini Kevin akan kembali melakukan terapi di sana di klubnya agar bisa cepat sembuh. Cepat sembuh Kevin Dix.
Sebelum ke berita utamanya, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih atas semuanya. Kita ambilin nanti abang pakai nggak? Kita udah sediakan semua permintaannya, nggak dipakai. Iya, istilah makanan. Istilah mubazir. Mau dikasih nih yang terbaik makanan kan? Iya. So, nah, dipakai kan Mubazir. nggak malu. Nanti ini kita ambil apa? Jadi kalau kita bilang salah apa? Yang ada sekarang dimanfaatkan dulu lah. Yang kemarin aja Eliano nggak dimanfaatin, gimana? Ya seperti itu bang. Ya, Jadi seperti itu kan? iya, jadi kan kita maksimalkan yang ada dulu. Karena nanti semua juga akan kan proses ini kan tidak hanya kita loh yang ngerjain. Ada yang lembaga-lembaga lain kan? Iya benar. Nggak percaya. Ini lu minta mulu nanti pakai nggak? Kami jawab apa? Iya. Di lapangan begitu kondisinya. Hah? Bisa gimana? Jadi mau nggak mau kan optimalkan dulu yang ada, maksimalkan yang ada. Saya lihat, jangan karena kan kemarin terbukti waktu babak kedua Cina kan dipakai dengan ini, langsung beda settingannya. Artinya belum maksimal nih, belum optimal bang. Belum optimal. Gitu, Pak. Iya. Dan pemain pun mungkin setelah 2 kali ini kompak. Itulah sentilan dari Pak Arya Sunilingga terhadap Sintayong akibat mencoret Oliano Rangers dari skuad timnas Indonesia. Mereka itu kan datang ke Indonesia dengan segala pengorbanan loh. Mereka itu benar-benar melepas warga negara. Mereka juga harus selesai main balik segala. Ada resiko cedera. Kevin Dix ini kan cedera. Dan tentu buat klubnya yang sedang bermain di Liga Champions juga merasa kehilangan. Buat dia secara individu juga ya ini sesuatu yang menurut saya kan juga buat dia sesuatu yang di luar dugaan. Karena kenapa? Memperkuat tim nasional Indonesia tidak dapat apa-apa. Dalam arti benar-benar mereka merah putih saja. Mereka tidak ada kompensasi apa-apa. Itu. Jadi kita juga harus mengerti bahwa mereka gabung ini karena sebuah proyek besar. Mereka ingin menjadi bagian dari sejarah. Itulah kritikan Erick Thohir terhadap netizen yang selalu mengkritik pemain keturunan yang sedang abroad di luar negeri. Erick Thohir pun juga akan evaluasi besar-besaran akan dilakukan setelah hasil nanti melawan Arab Saudi. Wah, ada apa nih? Sampai Erick Thohir benar-benar serius terhadap Sintayong. Bila Indonesia tidak maksimal meraih poin melawan Arab Saudi, akankah Erick Thohir yang mundur dari jabatan ketua PSSI atau sebaliknya Sintayong lah yang dipecat? Waduh, semoga aja hasilnya yang terbaik ya melawan Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi Hafrana tegaskan Saudi Arabia harus kalahkan timnas Indonesia demi menjaga asa menuju Piala Dunia. Waduh, mode serius nih Arab Saudi. Besok akan jadi laga yang sulit saya kira untuk kami. Tetapi kami semua, staf, pelatih, pemain harus siap untuk laga nanti melawan Indonesia. Coach Sintayong juga berkomentar di press conference, hasil akan berubah lawan Arab, tergantung para pemain seberjuang apa lawan Arab Saudi. Kita harus lihat fakta dan realita seperti apa. Arab Saudi jadi tim kuat tidak secara instan, ujar Coach Sintayong. Tom Haye yang mendampingi Coach Sintayong saat press conference juga ikut berkomentar, setuju dengan Coach Sintayong, imbang di Jeddah dan itu awal ronde. Sekarang tim kami lebih kuat. Breaking news melalui manajer tim Pak Sumarji memastikan bahwa nama Oliano Rangers akan masuk dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi nanti malam. Namun keputusan dimainkan atau tidak masih tergantung Sintayong. Waktunya Oliano memasak. Coba tunjukkan kepada Coach Sintayong, terutama kepada warga Indonesia, bahwa engkau layak menjadi pemain timnas Indonesia. Oleh Romani akhirnya buka suara
berkaitan dengan dia dinaturalisasi. Tetapi dia menanggapi tentang budaya Indonesia yang sangat menakjubkan saat tempat ibadah berbunyi suara azan, semua anak-anak yang bermain pergi ke sana atau sholat. Tim media mengatakan bahwa mereka sholat. Di lapangan tersisa hanya saya dan 2 orang anak yang bernama Michael dan Brandon. Aku tanya kenapa tidak ikut yang lain. Mereka menjawab mereka beragama Kristen. Aku kagum dengan toleransi di sini sangat kuat. Oke, cukup sekian kabar Timnas terbaru hari ini. Jangan lupa saksikan laga Timnas Indonesia kontra Arab Saudi nanti malam. Kick off jam 7 malam. Semoga aja Timnas Indonesia meraih kemenangan. Kita berjumpa lagi lain waktu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. See you, sampai jumpa.